Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar informasi CPNS dan P3K untuk tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan seputar tentang pelaksanaan P3K serta jadwal dan tahapan-tahapan P3K untuk tahun 2021. Untuk itu sobat, tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Untuk P3K tahun 2021, formasinya diisi oleh tenaga honorer dengan syarat harus terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga diisi oleh guru honorer X THK2 serta lulusan PPG yang tidak mengajar. Jadi 3 kategori ini akan mengisi P3K pada formasi P3K tahun 2021. Jika Anda lulus pada PPG mandiri yang kebetulan Anda tidak mengajar di sekolah, Anda bisa menjadi peserta dalam P3K 2021. Untuk jumlah formasi, pemerintah telah menyediakan 1 juta formasi yang diisi oleh para guru dalam P3K tahun 2021. Jumlah ini cukup besar sobat, karena memang pemerintah mengalihkan pengangkatan guru melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 ini dengan meniadakan seleksi CPNS khusus untuk guru. Alasan yang mendasar menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan bahwa alasan perekrutan guru melalui P3K berkaitan dengan persoalan distribusi guru secara nasional. Pasalnya menurut Bima, dalam kurun waktu 20 terakhir, pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan itu melalui sistem PNS, tetapi tidak kunjung selesai. Contoh kecilnya seperti kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 atau 5 tahun, biasanya mereka ingin pindah ke lokasi yang lebih nyaman. Dan itu akan menghancurkan sistem distribusi ataupun sistem penyaluran pemerataan guru secara nasional. Di sisi lain, dengan ditiadakannya CPNS untuk guru sangat menimbulkan polemik atau pro kontra di tengah masyarakat, terutama Anda di kalangan guru. Bagaimana tidak, perekrutan P3 saja ada kesan diskriminatif, karena memang yang diutamakan adalah bagi mereka yang masuk pada data Dapodik. Sementara bagi guru yang di bawah lingkungan Kemenak, ini masih belum ada kepastian tentang apa dan bagaimana partisipasinya dalam P3K 2021. Nah, yang kedua adalah terkait dengan ditiadakannya CPNS untuk guru untuk jalur umum. Ini akan memutus harapan bagi Anda atau bagi lulusan muda yang ingin mengikuti, yang ingin ikut dalam CPNS lewat skema perekrutan CPNS secara umum untuk formasi umum. Pernyataan secara tegas juga disampaikan oleh pengurus besar
Persatuan Guru Republik Indonesia yang secara tersirat dan tersurat menyatakan bahwa seharusnya ada 2 jalur dalam perekrutan guru. Yang pertama melalui CPNS dan yang kedua melalui P3K, sobat. Karena memang kedua jalur ini memang 2 jalur yang sangat berbeda. Khusus P3K memang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi guru honorer yang usianya sudah di atas 35 tahun. Dan memang tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian tentang status kepegawaiannya. Sementara CPNS sendiri memang dikhususkan bagi lulusan pendidikan di bawah usia 35 tahun yang berminat menjadi pegawai sipil dan memberi kesempatan secara umum kepada mereka yang usianya di bawah 35 tahun sebagai ASN. Selanjutnya menurut mereka bahwa kebijakan ini akan menimbulkan bentuk diskriminasi terhadap profesi guru, dan yang terpenting adalah akan menyebabkan lulusan terbaik dari SMA, anak-anak bangsa, putra-putra bangsa yang sepertinya akan mengurangi minat untuk meneruskan studi di berbagai jurusan pendidikan di LPTK ataupun di kampus-kampus, karena memang akibat masa depan, akibat ketidakpastian status kepegawaian dan karir profesi guru, sehingga nanti dikhawatirkan akan terjadi penurunan drastis pengajar di masa yang akan datang. Nah, menurut Anda itu bagaimana? Untuk jadwal pendaftaran P3K 2021, tahap pertama akan dilaksanakan pada Agustus 2021. Tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021. Khusus untuk seleksi P3K formasi guru akan diberikan kesempatan seleksi sebanyak 3 kali dengan sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wow, kesempatan ini memang cukup besar, sobat. Jadi misalnya Anda gagal pada ujian yang pertama, maka akan ada kesempatan lagi untuk bisa lolos pada ujian selanjutnya sampai 3 kali. Tentunya dengan ujian yang berbasis komputer. Untuk pengadaan P3K sendiri memang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun atau per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tahap pengadaan calon P3K terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua pengumuman lowongan, yang ketiga pelamaran, yang keempat seleksi, yang kelima pengumuman hasil seleksi, dan yang terakhir adalah pengangkatan menjadi P3K. Jika Anda berhasil lolos dalam P3K, maka Anda akan mendapatkan hak yang memang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak P3K itu sendiri. Rincian gaji yang diterima P3K akan meliputi gaji pokok, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun P3K tidak akan mendapat hak atas fasilitas, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua seperti ASN ataupun PNS. Mau Anda itu mau P3K ataupun PNS, maka hal yang terpenting adalah mensyukuri apa yang telah
Anda miliki. Nah, itu adalah jalan yang terbaik, sobat. Yang penting sobat sudah berusaha semaksimal mungkin. Sementara bagaimana dengan nasib P3K guru madrasah, guru yang di bawah lingkungan Kementerian Agama atau Kemenak. Khusus untuk guru di bawah lingkungan Kementerian Agama, P3K guru madrasah membuka sebanyak 9.495 guru yang akan tersebar ke 30 provinsi yang ada di Indonesia, sobat. Formasi ini akan diisi bagi Anda yang ex tenaga honorer K2 yang tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun